Dan saudara, untuk pertama kalinya Imam Besar Masjid Istiqlal bicara setelah dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo. Nasaruddin Umar mengaku belum pernah dihubungi PD Perjuangan maupun P3 soal cawapres Ganjar. Wacana Pak Kiai akan dicalonkan dengan Pak Ganjar. Wah, itu enggak. Itu saya kira kami tidak pernah dihubungi apapun siapapun. Kami lebih enjoy aja mengurus umat seperti itu. Pak, Jadi enggak. pejabat tinggi PDIP bilang kalau Pak Nasaruddin itu orangnya santun, pemahaman agamanya lebih baik. Apa tanggapan Pak Bijak? Enggak. Kita bicara hal ini aja dulu deh. Tapi di Manado sempat melakukan pertemuan dengan Ganjar, apakah juga membahas itu Pak? Enggak Pak, jadi kita hanya halal bihalal. Ya. Pokoknya kita bicara ini dulu deh. Pak, sekali lagi Pak, selain PDIP, P3 juga sudah menyebut nama Bapak. Tapi saya nggak pernah dihubungi oleh siapapun. Saya lebih enjoy mengabdikan diri untuk ketenangan, kesejukan, kualitas bangsa kita ke depan. Pak, artinya bahasa Bapak ini, jawaban Bapak ini sebagai bentuk penolakan? Ya kita salah cuma dulu. Saya kira Beliau sudah menyampaikan apa yang jadi jawabannya ya. Iya. Secara Kemarin juga Bapak kan pernah bilang kalau belum pernah bermimpi menduduki jabatan politis. Nah, PDIP sendiri bilang kalau justru itu adalah hal yang bagus. Bapak itu belum pernah faktanya bermimpi. memang saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi pemimpin apapun. Ya, saya hanya bekerja lillahi ta'ala, ya, bagaimana menciptakan ketenangan. Prinsip saya, ya, tidak mungkin bangsa Indonesia ini besar, ya, kalau penuh dengan konflik. Maka itu kita rawat bangsa ini menjadi bangsa yang harmonis. Lalu seberapa besar peluang Nasaruddin Umar mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang? Untuk membahasnya sudah bergabung di Rumah Pemilu ada analis politik Uin Syarif Hidayatullah, ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Mas Adi, ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang dan juga saya tentunya, ini mengapa nama besar Nasaruddin Umar tiba-tiba muncul akan mendampingi dan digadang-gadang akan dekat begitu dengan calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo. Dari analis politik Mas Adi sendiri seperti apa Mas tanggapannya? Ya, pertama justru kita juga bertanya kira-kira siapa yang sebenarnya mendengungkan bahwa Pak Nasaruddin Umar akan menjadi salah satu calon wakil presiden yang potensial mendampingi Ganjar Pranowo. Karena dari PDIP sekalipun itu membantah, bahkan tidak pernah memberikan satu statement bahwa Nasaruddin Umar merupakan salah satu tokoh, salah satu kandidat yang masuk dalam radar mereka. Tapi overall di atas segala-galanya, kalaupun toh muncul nama Nasaruddin Umar, saya kira memang yang ingin dilihat itu adalah persoalan NU ya. Karena PDIP itu sepertinya memang sedang mencari calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo dari kalangan NU. NU itu bukan hanya ormas Islam terbesar di Indonesia, tapi NU memiliki irisan pemikiran keagamaan yang inklusif, yang toleran dan moderat. Dalam konteks itulah kemudian nama Kiai Nasaruddin Umar itu kemudian menjadi relevan diperbincangkan ya. Ini tentu untuk melengkapi wajah nasionalisme yang dimiliki oleh PDIP atau untuk melengkapi wajah Ganjar yang selama ini diasosiasikan sebagai sosok yang nasionalis. Jadi nanti kalau ini jodoh ya akan ada kawin silang antara nasionalisme dengan kalangan agamis ataupun kalangan Islam dari kalangan NU. Tapi bagi saya ini adalah salah satu fatsun politik yang memang selalu dicari oleh setiap calon presiden yang ingin maju ya, irisan Islam nasionalis, kemudian Jawa non Jawa dan seterusnya itu dianggap menjadi variabel penting yang selalu saling melengkapi. Apapun judulnya, Nasaruddin Umar itu adalah orang penting di NU. Yang kedua juga bisa mewakili sosok non Jawa karena latar belakang Nasaruddin Umar dari Makassar, dari Sulawesi gitu ya. Dua hal yang menurut saya menjadi kelebihan dan keuntungan bagi PDIP ataupun bagi Ganjar andai Nasaruddin Umar masuk dalam nominator mereka untuk bisa mendampingi Ganjar. Tapi kalau kita mau jujur sampai hari ini, Nasaruddin Umar itu popularitasnya tidak ada, elektabilitasnya tidak ada, bahkan tidak pernah muncul dalam survei. Ini tentu menjadi lampu kuning bagi PDIP, bagi Ganjar Pranowo. Jika tertarik untuk berdampingan dengan Nasaruddin Umar, bukan perkara mudah. Bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas Nasaruddin Umar, mengingat Ganjar Pranowo saat ini memang membutuhkan sosok yang secara politik bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo, mengingat elektabilitas Ganjar belum mampu sampai 60% angka psikologis kemenangan secara politik. Ganjar saat ini hanya di kisaran 35%. Itu artinya
posisi cawapres menjadi kunci. Salah pilih cawapres tentu ini akan menjadi persoalan yang agak sedikit serius. Oke, Mas Adi, yang juga menarik perhatian publik adalah pola ini sama dengan pemilu 2019 ketika Presiden Jokowi dengan Maruf Amin menang dan akhirnya bisa menjadi presiden dan juga wakil presiden sekarang. Apakah pola ini juga akan sama dilakukan? Mengingat kalau bicara dari perkataan Mas Adi bahwa nama Nasaruddin Umar ini tidak masuk di dalam survei, tapi saat itu juga Maruf Amin juga tidak ada begitu. Apakah memang pola ini nantinya akan dilakukan juga di pemilu 2024 nanti? Ya, yang saya anggap pola sama itu adalah karena PDIP kemudian mencari sosok dari kalangan NU yang sama-sama tidak populer. Dalam konteks itu ya saya kira ini tidak ada persoalan apapun. Karena kalau kita melihat rata-rata memang kawin silang antara nasionalisme dan religius itu sama-sama penting sebenarnya untuk menjadi satu anyaman koalisi politik di 2024. Tapi ingat 2019 itu Jokowi adalah petahana di mana tingkat popularitas, tingkat elektabilitasnya di atas rata-rata dan jauh mengungguli Prabowo Subianto saat itu. Jadi sekalipun Kiai Maruf Amin tidak terlampau kuat secara elektabilitas, tapi bisa diamankan oleh Jokowi yang sebagai petahana dengan elektabilitas cukup signifikan saat itu. Agak berbeda dengan Ganjar Pranowo. Saat ini elektabilitas Ganjar itu baru 35%. Belum sampai 60% angka psikologis keamanan secara politik. Karenanya kalaupun toh ingin ngambil dari kalangan NU, tapi tidak sembarangan kalangan NU, tapi kalangan NU yang memiliki basis kuat, elektabilitas yang mumpuni, dan daya adaptasi yang cukup kuat. Nah, Nasaruddin Umar sampai saat ini belum kelihatan hilal politiknya. Kalau Nasaruddin Umar saat ini diumumkan atau dipilih sebagai kandidat wakilnya Ganjar Pranowo, saya kira harus kerja keras. Karena waktu yang tersisa kurang lebih sekitar 9 bulan menuju jalan panjang 2024. Jadi beda 2019, beda 2024 yang akan datang. 2019 ada Jokowi yang sebagai petahana, Kiai Ma'ruf Amin itu dipilih sebenarnya untuk membendung narasi-narasi politik yang Jadi secara tidak langsung tidak bisa dibandingkan ketika sosok petahana dan juga kandidat baru begitu untuk maju sebagai calon presiden 2024. Nah, tapi yang juga menjadi hal menarik ketika pertemuan antara Ganjar Pranowo dan juga Nasaruddin Umar di Manado ini, di waktu yang sama saat itu juga Prabowo Subianto ke Istiqlal namun tidak bertemu dengan Nasaruddin Umar. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Tanggapan apa dari analis politik yang bisa Anda sampaikan begitu di Rumah Pemilu terkait dengan momen-momen yang pas ketika calon presiden 2024 ingin bertemu atau bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh NU utamanya? Ya, secara prinsip sebenarnya NU itu pastinya menjadi lokomotif. NU itu dianggap magnet politik elektoral yang cukup menggiurkan. Jadi wajar kalau kemudian belakangan Prabowo Subianto juga rajin ketemu dengan ulama, dengan kiai, dan kemudian sering datang ke Jawa Timur. Ini sebenarnya untuk menutup celah elektabilitas yang selama ini memang selalu menjadi kelemahan Prabowo Subianto, Jawa Timur, dan kalangan NU. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian belakangan Prabowo Subianto juga sangat terlihat ingin mengasosiasikan diri dekat dengan kalangan ulama, terutama ulama kalangan tradisional dari kalangan NU. Jadi kalau untuk ada fenomena di mana Ganjar bersama Nasaruddin Umar di Gorontalo, pada saat yang bersamaan misalnya Prabowo Subianto ingin datang ke Istiqlal, ini kan semacam kode politik bahwa Prabowo Subianto pun bisa melakukan penetrasi dekat dengan kelompok-kelompok kalangan NU dan kalangan Nahdliyin yang memang cukup signifikan suaranya. Jadi bagi saya ini menegaskan bahwa sosok NU di 2024 sangat signifikan dan sangat penting karena bisa menambal elektabilitas siapapun. Tapi ingat, salah memilih calon NU itu juga bisa menjadi bencana dan bisa menjadi kiamat di 2024 yang akan datang. Saya ingat persis 2004 yang lalu ketika ada pemilu langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia, Megawati juga berpasangan dengan Kiai Hasyim Muzadi. Saat itu adalah Ketua Umum PBNU, Megawati kalah. Kemudian kita tahu juga Gus Solah, adiknya Gus Dur, berpasangan dengan Wiranto 2004 juga kalah. Itu artinya apa? Sekalipun butuh figur NU, tapi figur NU yang memiliki popularitas, elektabilitas, dan daya ungkit elektabilitas bagi capres yang akan maju, terutama bagi Ganjar Pranowo. NU penting, tapi pertanyaannya apakah Nasaruddin Umar? Jawabannya. Tokoh NU yang lain masih banyak, ada Hovifah dan Mahfud MD yang tidak ada yang pernah tahu karena dunia politik ini bisa berubah-berubah di detik-detik terakhir begitu Mas Adi Praitno. Jadi kita tunggu saja kira-kira siapakah nanti yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Terima kasih sekali lagi buat Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah.